Ini ada di kota-kota buat masyarakat transport. Ya. Jadi bisa bekerja sama di sekolah juga. Kalau bahannya dari kayu karet? Yang tidak terpakai lagi. Sudah apa namanya? Selama masa pandemi ini, LIPI responsif, ya, langsung melakukan refocusing dari kegiatan penelitiannya kepada berbagai aspek dari COVID-19. Jadi tidak hanya terbatas kepada obat, tapi juga kepada alat kesehatan, contohnya untuk PCR test, ya, dan juga melakukan misalkan upaya-upaya untuk membantu kita melakukan adaptasi kebiasaan baru, misalkan dengan teknologi ozonisasi, ya, untuk pembersihan ruangan, ultraviolet robot, ya, terutama juga untuk disinfektan, ya, plus yang kita harapkan adalah imunomodulator yang kita harapkan bisa menjadi suplemen yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita terhadap serangan COVID-19. Jadi saya lihat dalam masa yang pendek ini para peneliti LIPI bisa cepat mentransform dirinya menjadi peneliti yang siap menghadapi upaya penanganan COVID-19. Di hampir semua aspek, semua bidang ilmu, tidak ada yang istilahnya mempunyai monopoli. Pasti ada lembaga penelitian dan ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi tetap menjadi sumber utama dari SDM penelitian. Tapi lembaga ini bisa mengangkat penelitian itu menjadi skala yang lebih besar, sekaligus mendorong kolaborasi antar peneliti. Nah, disinilah pentingnya LIPI selalu menggandeng perguruan tinggi agar pada penelitian di LIPI sendiri juga selalu meningkat kualitasnya, dan yang lebih penting skala penelitian ini bisa dibuat menjadi lebih besar, ya, sehingga hasilnya pun bisa lebih diterima nantinya oleh masyarakat ilmiah. Amanat Undang-Undang 11 untuk integrasi semua kegiatan Litbang Jirap, sehingga BRIN nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan Litbang Jirap. Tapi nanti operasional penelitiannya dilakukan oleh LIPI, BPPT, Batan, Lapan. Kira-kira mekanismenya seperti itu. Sudah ada berapa lembaga Pak yang Litbang Jirap masa depan adalah kolaborasi, dan kita juga harus melakukan efisiensi dari segi resources baik infrastruktur maupun resources SDM dan resources dalam bentuk anggaran, ya. Kalau terpisah-pisah sekarang ini, nanti susahnya adalah ada penelitian yang mirip, ya, tidak ada kolaborasi, ya, karena ada ego lembaga, ego sektoral. Nah, kita ingin buka ego-ego itu karena dalam penelitian ego itu tidak menjadi penting lagi. Yang lebih penting adalah kolaborasi dan sinergi. Ya. Satya dan Wirakarya. Tantangan dari setelah berusia 53 tahun, terutama pada masa pandemi ini, Pak? Ya, tantangannya ya masa pandemi ini pas kita ulang tahun juga, ya, sehingga ini justru menunjukkan transformasi yang sudah kita lakukan, membuat LIPI jadi lebih siap menghadapi berbagai hal yang tadinya tidak direncanakan seperti pandemi ini. Kita dengan mudah melakukan refocusing, realokasi anggaran, gitu, ya, dan SDM untuk misalnya terkait riset pandemi COVID-19 misalnya. Jadi anggaran riset ada yang direfocusing atau kumaha? Oh iya, jelas, ya, kan memang direfocusing, ya, uangnya juga direfocusing, kan? Semua. Tadi apa yang wajar lah itu. Hal-hal yang tempat lain tidak bisa melakukan, itulah yang harus kami lakukan. Sehingga sudah berjalan dari Pak? Ya, sudah berjalan, sedang berjalan, ya. Gitu. Itulah yang ujung-ujungnya hampir semua riset pasti berakhir di Cibinong, ya, untuk COVID, ya. Termasuk formula untuk COVID. Termasuk vaksin semua, iya, karena kan animal BSL-3 hanya ada di situ yang bisa dipakai, ya. Jadi ini sudah sampai mana, Pak? Untuk saat ini sedang berproses, jadi ada yang uji kain yang bisa membunuh virus, misalnya ada yang ozon nanomis itu seberapa sih dosisnya supaya virus mati misalnya di dalam ruangan. Itu kan harus diuji beneran dong, nggak bisa kita cuma klaim doang, ya. Terus ada uji yang saintifik supaya memang betul-betul terbukti.